Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся. Maha Kudus, asihanilah kami. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari perhatikan. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Kau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara para malaikat Ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Karena itu, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya jangan kita hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan para malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Baca kotaknya saudara pembaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman tegak bangkitlah, mari kita mendengarkan Yesus suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Dari Yesus suci menurut Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Kemudian berlewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkumur sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka. Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengucap Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir demikian dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah?
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepada engkau katakan, bangunlah, angkatlah tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Salam Alaikum Bisam Hamasya. Waalaikumsalam. Keteduhan batin, kelurusan pikiran di dalam mengikut Allah itu perlu dikedepankan. Makanya menjadi orang ortodoks itu tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Katakan tidak. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa mempelajari ortodoks ini ketiga-tiganya harus dapat dilakukan, harus dapat diperjuangkan, yaitu apa? Ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Yang menjadikan orang itu menjadi fanatik karena hanya belajar tentang akidah, dan akidah, namun tidak diimplementasikan di dalam penyembahan dan hidup. Sehingga kita yang merasa benar menyerang sana, menyerang sini, menghujat sana, menghujat sini. Dan itu bukan sifat dan karakteristik ortodoks. Karena itu menjadi orang Kristen itu harus betul-betul dihayati. Seperti halnya yang kita baca ini. Kita dapat tarik suatu pelajaran. Orang ini bukan hanya belajar tentang bagaimana iman mereka, tetapi iman itu diimplementasikan di dalam tindakan. Tindakannya, ketika ada orang lumpuh, dia gotong, mereka gotong untuk diperhadapkan kepada Yesus. Nah, lumpuh ini dapat kita maknai lumpuh secara jasmani dan lumpuh secara rohani. Kalau lumpuh secara jasmani memang tidak bisa jalan, tetapi kalau lumpuh secara rohani tidak bisa berjalan untuk menuju kepada apa yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Menuju apa? Kesucian. Menuju apa? Kebenaran. Menuju apa? Sifat-sifat lahir yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Jadi kalau demikian kehidupan orang Kristen ini harus berjalan. Berjalan dalam kemurnian, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kelurusan,
berjalan dalam segala sikap-sikap baik lainnya yang datang dari Allah, yang mengasihi, yang peduli pada orang lain, yang tidak suka memuja, tetapi dengan kerendahan hati dan kasih merangkul semuanya, agar supaya mereka dapat melihat Allah sebagaimana kita melihat Allah, agar supaya mereka dapat berjalan seperti Allah sebagaimana kita berjalan di jalan-jalan Allah, yaitu kebenaran dan terang. Makanya mereka berusaha untuk menurunkan di depan Yesus. Kita melihat sini, ada perjuangan dari orang-orang yang ingin berkenan dan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Berjuang. Tidak bisa masuk lewat pintu, tapi lewat apa? Atap. Ini dapat kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi orang Kristen jangan puas diri. Kita jadi orang Kristen jangan merasa benar sendiri. Kita jadi orang Kristen jangan suka menghujat orang lain yang dikatakan orang lain tidak benar. Ya? Tetapi kita menjadi orang Kristen harus selalu struggle, dan struggle. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini harus betul-betul mengimplementasikan Allah. Coba kita lihat di dalam Markus tadi, ya. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ya. Yang demikian bunyinya. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ayat 2 sampai 6. Katakan dia demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Coba kita lihat di sini. Maka datanglah orang-orang berkumpul sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, ya, seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, ya, digotong oleh 4 orang untuk dibawa kepada Yesus. Di dalam cerita ini kita dapat melihat, yang dilihat bukan iman si lumpuh, tapi yang dilihat adalah iman mereka. Artinya orang yang menggotong orang lumpuh ini mempunyai kepedulian, ya, mempunyai belas kasihan supaya orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Di dalam ada gereja, ini selalu dikaitkan dengan apa yang dinamakan dengan baptisan bayi. Ya, bayi itu kan tidak mempunyai kesadaran untuk dibaptis. Bayi itu kan tidak mempunyai kesadaran untuk menyatakan imannya. Tetapi yang membawa inilah yang mempunyai kesadaran dan menyatakan imannya kepada Yesus. Karena itu para bapak selam, para ibu selam yang ada di dalam gereja ini harusnya orang yang mempunyai dedikasi, cinta pada gereja, tahu pekerjaan gereja, dan mempunyai dedikasi yang cukup luar biasa, serta memahami ajaran gereja dan hidup dapat menjadi contoh.
Sehingga bayi yang dibaptis ini nantinya bertumbuh secara baik, ya, bertumbuh secara baik sebagaimana yang dikehendaki oleh ibu dan bapak selamanya. Nah, karena itulah di dalam gereja bapak selam ini atau ibu selam itu betul-betul diperhatikan dan tidak sembarangan orang. Orang tidak pernah ke gereja dijadikan bapak selam. Orang yang tidak tahu ajaran gereja dijadikan bapak selam. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena tujuan bapak dan ibu selam ini adalah untuk mendidik, untuk mengajar, dan juga menjadi contoh bagi anak selam yang akan dibaptis tadi. Jadi kalau demikian, lah hubungan antara anak selam dan bapak selam atau ibu selam itu dikatakan oleh gereja itu lebih erat daripada hubungan darah. Mengapa demikian? Karena kita diikatkan sebagai keluarga itu dalam ikatan Roh Kudus. Makanya ini bukan formalitas, tetapi ini harus diimplementasikan di dalam hidup. Kalau Ibu Rita mempunyai anak selam siapa, ya itu harus diakui sebagai anak yang bahkan lebih anak kalau dalam aturan gereja. Makanya di dalam gereja ortodoks, ya, kalau masa-masa Natal atau Paskah itu mengundang anak-anak selam ke rumahnya. Ayo kita bujono ondrowino, ya. Kita mengundang anak selam untuk datang makan bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengikat tali persaudaraan, tali kekeluargaan, dan cinta kasih. Kita sudah melakukan ini belum? Belum. Ya. Sekarang harus mulai dibiasakan kalau mau Paskah itu kita anjang sana kepada bapak selam, ibu selam, ya, supaya ikatan persaudaraan dan kekeluargaan itu terjalin erat. Nah, dari sini, maka kekuatan ini tidaklah mungkin dapat digoncang oleh gosip-gosip, ya, oleh fitnah-fitnah, tidak. Karena apa? Ada ikatan erat. Ibu, kalau ibu sudah hidup di dalam situasi orang-orang ortodoks sesungguhnya di Amerika, guyup rukun, ya, tidak ada seorang umat itu menggosipkan imamnya, tidak ada. Apalagi mencampuri urusan imamnya, tidak ada. Juga imam tidak mungkin akan menjelek-jelekan imamnya, tidak ada. Ya, yang ada adalah saling membackup, saling mengasihi, dan saling tempat menempati di dalam kasih. Yang ortodoks di sini banyak seperti itu. Tetapi karena ini adalah masa perjuangan, ya kan, untuk menuju kepada kesempurnaan. Makanya gereja ortodoks yang masih baru di Indonesia ini perlu belajar hening. Don't talk anything if you do not know the reality. Ya, makanya kesucian batin perlu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa tujuan daripada dijalankan kakinya tentang kerohanian ini adalah supaya dapat hidup sebagaimana Allah hidup, dapat berpikir sebagaimana Allah berpikir, dapat bertindak sebagaimana Allah itu bertindak, dan berkehendak sebagaimana Allah itu berkehendak. Loh, Romo kok sulit? Ya sulit, ya kan? Jadi orang Kristen itu tidak hanya believe in Christ, everything is done. It's not like that.
ada perjuangan. Makanya kerjakanlah keselamatanmu. Termasuk 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini adalah indikasi perjuangannya untuk merangkul orang. Tapi bukan merangkul dengan memojokkan dan membentur-benturkan orang, tapi merangkul dengan cinta kasih, dengan kerinduan, diperhadapkan pada Yesus. Tujuan apa? Supaya sembuh. Makanya Kristus yang adalah gereja itu sendiri, ya, dikatakan sebagai the hospital. Apa? Rumah sakit. Nah, kalau ke gereja isinya umum, ya jangan ke gereja, ya kan? Kalau di gereja isinya gosip, ya jangan di gereja. Gereja itu bukan pasar, tempatnya orang gosip, tempatnya orang fitnah, tidak. Tetapi cinta kasih yang harus kita tanamkan. Sehingga ketika orang pergi ke gereja itu merasa aman, ya kan? Merasa rindu dan ingin terusan di dalam gereja. Karena apa? Ada penghiburan di dalam kasih melalui gereja di dalam Kristus. Nah, terus dikatakan juga di sini, ya, dikatakan juga di sini, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, tidak dikatakan iman dia, ya, tapi yang dikatakan iman mereka. Siapa iman mereka? 4 orang yang menggotong, ya, iman mereka. Terus berkatalah ia kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Luar biasa, sangat luar biasa hati yang penuh kasih mendoakan orang atau membawa orang kepada Kristus itu dapat menggugah hati sang Khalik untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa hidup orang Kristen ini harus selalu menunjukkan cinta kasih. Kalau bisa jangan sampai terbesit di dalam kalbu kita, di dalam pikiran kita, itu ada rasa tidak senang, ada rasa dendam, ada rasa iri, ada rasa ingin membunuh, dan ada rasa untuk menghabisi orang. Tetapi adakan dan kedepankan cinta kasih di dalam hidup ini, apalagi kita duduk di dalam gereja yang benar, gereja Rasuliah dan Kristus itu sendiri. Jadi kan demikian kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang humble, yang bersih, yang pikiran bening. Makanya orang Kristen ini sebenarnya adalah kehidupan orang Kristen adalah kehidupan batin. Kalbu inilah. Karena itulah kita sedikit, karena sedang berjuang, luruskan batin kita, luruskan nus kita, luruskan tindakan kita, luruskan kehendak kita. Nah, dari situlah kita akan dapat dikatakan kaya hati. Maka dikatakan kumpulkan harta di surga, mengingatkan kalau tidak dapat merusakkannya, pencuri tidak bisa mencurinya. Itu masalah apa? Harta dunia, uang, gedung, tanah, kebanggaan, tidak. Itu masalah hati, masalah kalbu. Nah, kalau kita ini hati
maka kita ini tidak akan jadi orang gumungan. Kita diberi kaya, kita jadi setinggi langit dan meremehkan yang lain. Kalau kita diberi jabatan yang tinggi, kita tidak mentang-mentang. Atau posisi yang tinggi, kita sewenang-wenang, tidak. Tetapi kita tetap rendah hati di hadapan Allah. Sehingga dengan umat yang kita bawa, orang yang ada di sekitar kita ini bisa melihat Allah melalui kehidupan kita inilah. Makanya kita dikatakan sebagai terang dunia, garam dunia, suratan Kristus yang hidup, ya di sini. Makanya jadi orang Kristen ini jangan pernah jobrio, sombong. Aku mesti selamat, aku mesti benar. Siapa yang bilang seperti itu? Ya kan? Yang benar siapa? Kira-kira Pak Mayra? Yo enggak kan? Pak Mito? Yo enggak. Yang benar hanya siapa? Kristus. Dan kita tahu ladang kita di sana. Makanya kita harus dapat seperti Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Artinya mengabaikan pride sendiri, kekayaan sendiri, kebanggaan sendiri. Yang ditonjolkan adalah Allah di dalam pribadi Yesus, di dalam kehidupan kita. Makanya kata-kata orang Jawa, Jerba, Suki, Mobil, itu memang seperti itu. Ya? Nah kita ini adalah sebagai pangeran Kakapon. Artinya bahwa kita ini mengimplementasikan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Nah kalau kita mengimplementasikan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita keseharian, maka kita harus bisa menjaga kesejahteraan. Ya kan? Kita harus bisa menjaga keamanan. Kita harus bisa menjaga ketentraman. Kita harus memerangi kedoliman. Ya kan? Karena kita apa? Karena kita yang ada sebagai gambar dari gambar. Makanya 4 orang ini adalah mengambil salah satu dari penderitaan untuk dibahagiakan, dibawa kepada Allah. Jadi kalau demikian kehidupan orang Kristen bukan teori, tetapi kehidupan orang Kristen dipraktekkan di dalam hidup. Makanya orang Jawa, kalau bicara orang Jawa ini saya harus mengacu kepada Pak Robert. Orang Jawa suka bertapa kata, ngenengke cipto, ngenengke akal, ngenengkan kalbu, madhep mancer ing ngarsaning pangeran. Artinya memfokuskan hidup kepada Allah, dan disitulah energi positif akan masuk di dalam kehidupan kita, membawa kepada kebenaran, membawa pada kesejahteraan, membawa pada keamanan, dan membawa pada kedamaian yang ada di dalam kalbu ini. Nah ini 4 orang ini membawa ini sifat itu. Makanya iman mereka, ya, iman mereka. Jadi implementasi terjemahannya sangat banyak sekali. Kita katakan demikian, ya. Di situ, ya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati mereka. Karena ada katakan, mengapa orang ini berkata demikian? Ia mengucap Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa orang selain daripada Allah itu sendiri? Ketika dia mengatakan dosamu diampuni kan, di situ ada beberapa orang, beraninya orang ini kan gitu kan, mengatakan dosamu sudah diampuni. Siapakah orang ini? Nah orang
bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia. Ya kan? Yesus itu adalah jelmaan daripada Sang Firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Nah, kalau dia ada di dalam Allah, berarti dia satu esensi. Kalau dia satu esensi, berarti dia satu kehendak, satu kemuliaan, dan satu kuasa. Nah, kalau Allah bisa mengampuni, meskipun dia itu bukan Allah itu sendiri, ia juga bisa mengampuni. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Farisi. Ya, makanya mana yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Karena Yesus tahu apa yang ada di benak orang Farisi. Apakah Yesus hanya mengatakan dosamu diampuni? Tidak. Tetapi angkatlah tilammu dan berjalan. Artinya pengampunan itu diwujudkan dalam bentuk dia bisa berjalan dan dapat mengangkat tilamnya atau tempat atau kasut. Jadi kalau demikian, iman itu perlu implementasi. Ya kan? Kalau iman tidak diterjemahkan, itu namanya iman bodoh. Ngerti? Kalau iman tidak diterjemahkan, iman bodoh, iman godir. Nah, jangan sampai kita menjadi iman bodoh. Tetapi iman itu harus diterjemahkan dengan hidup yang baik, penuh kasih, ya, memberikan kedamaian, menyejukkan orang, dan memberikan solusi yang baik kepada orang lain. Itulah iman. Ya? Makanya iman tanpa tindakan, kata Yakub, adalah mati. Tubuh tanpa nyawa juga mati. Berarti karena anak iman dan perbuatan baik itu berjalan seiring. Nah, kalau orang ortodok itu mempunyai iman, teologinya sangat baik, ya kan? Teorinya sangat baik. Tetapi kalau menyerang sana sini, ya nggak jadi berkat. Itu dikatakan ortodok kadrun. Nah, saya tidak mau orang-orang kita kadrun, ya. Supaya apa? Iman ini betul-betul diimplementasikan di dalam hidup. Karena para pembelajar tidak pernah mengajarkan fighting. Yang diajarkan adalah damai, sejahtera, dan juga keamanan dan keharmonisan di dalam kasih satu sama lain. Maka dikatakan, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni dan berjalanlah. Yesus mengatakan dosamu diampuni, terus angkatlah tilammu dan berjalanlah. Berarti kalau demikian segala sesuatu itu perlu diterjemahkan, perlu diimplementasikan, dan perlu diwujudnyatakan. Makanya 3O, ortodoksia, ortolakia, dan praxia itu adalah satu sama lain tidak bisa dipisahkan, tapi saling terikat untuk menuju segalanya. Jadilah kita ortodoks yang sebenarnya. Kita pintar, tetapi kita salah juga. Kita berwawasan tinggi, tetapi kita juga jadi berkat. Kita mempunyai pengetahuan yang luas, tetapi kita juga harus bisa menjelaskan dengan penuh kasih, kerendah hatian, dan merangkul. Dengan demikian kita akan menjadi ortodoks yang sebenarnya, dan 3O itu kita lakukan supaya mencapai segalanya. Seperti halnya 4 orang tadi, menginginkan orang itu sembuh. Nah, tujuan kita hidup sebagai orang Kristen supaya mereka sembuh dan mengerti kebenaran di hadapan Allah. Kebenaran dari sempat
Sang Putra Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Радуйся, невеста, не невестная, Мария.